Pada zaman dahulu kala tersebutlah seorang raja dan pemaisurinya yang baru saja dikaruniai anak laki-laki. Sang raja yang sedang bahagia itu memberikan nama laki-lakinya Rohib. Cerita rakyat tentang raja dan putranya itu berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Cerita rakyat tersebut dikenal dengan nama Bentiko Betuah dan masih diceritakan secara turun-menurun hingga sekarang oleh masyarakat di Aceh. Tidak terasa, waktu terus berjalan hingga akhirnya Rohib sudah menjadi remaja. Rohib sebenarnya anak yang baik dan menyayangi hewan. Hanya saja dia suka bermalas-malasan. Setiap hari, Rohib selalu ditemani 3 hewan yang merupakan karibnya, yaitu anjing, kucing, dan tikus. Dan suatu hari, ayah dan ibunya yang cemas melihat malasan Rohib berbicara kepada anaknya tersebut. Rohib, kamu sekarang sudah besar. Kamu sudah seharusnya pergi ke tempat belajar para putra bangsawan untuk menimba ilmu dan tidak bermalas-malasan terus di istana. Ya, baiklah. Jika itu kehendak ayah dan ibunda, Ananda siap pergi belajar. Karena dasarnya pemalas, Rohib pun cepat merasa bosan dengan kegiatan belajar hingga akhirnya Rohib memutuskan pulang. Sebelum waktunya, ayah dan ibunya sangat cengkel dengan perilaku Rohib. Kenapa kamu pulang sekarang? Kalau kamu tidak mau belajar, terus bagaimana dengan masa depanmu? Sepertinya kamu harus belajar dengan cara yang lain. Kuberi kamu uang dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah itu, gunakanlah untuk modal berdagang. Nah, Rohib, kamu sudah dengar usul ayahmu. Apakah kamu mau melakukannya? Baiklah, Ananda bersedia. Rohib yang pemalas memulai perjalanan baru sebagai pedagang. Dia pun meninggalkan istana dan memulai perjalanan dari satu kampung ke kampung lainnya. Dari perjalanan, tiba-tiba saja Rohib menghentikan langkahnya. Dia melihat beberapa anak sedang mengentepel seekor monyet. Monyet malang itu terlihat sangat kesakitan. Rohib pun mendekati anak-anak tersebut. Hei, sebaiknya kalian jangan mengetapel monyet itu. Apa kalian tidak kasihan menyiksa hewan yang tidak pernah mengganggu kalian? Memangnya kamu ini siapa? Berani-beraninya memerintah kami. Kalau begitu, akan kuberikan sejumlah uang kepada kalian. Asalkan kalian berhenti mengetapel monyet itu. Dasar orang bodoh, bisa-bisanya dia menukar nyawa monyet itu dengan uang. Monyet malang itu mengucapkan terima kasih kepada Rohib. Rohib pun melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi Rohib bertemu dengan anak-anak yang menyiksa hewan. Kali ini dia melihat beberapa anak sedang mengentah burung. Hei, lepaskan burung itu. Biarkanlah dia terbang di alam bebas. Kenapa aku harus melepaskan burung itu? Kalau kalian mau melepaskan burung itu, maka aku akan memberikan uang kepada kalian. Padahal burung itu tidak ada harganya. Lagi-lagi Rohib harus memberikan sejumlah uang dengan menyelamatkan hewan-hewan yang disiksa. Uang Rohib pun akhirnya habis dan dia kelelahan. Setiap kali bertemu dengan para penyiksa hewan, Rohib selalu memberikan sejumlah uang agar mereka mau melepas hewan yang disiksa. Siapa kamu ini? Aku Rohib. Siapa kamu? Penampilanku kan naga. Tentu saja aku ini adalah seorang naga. Salah. Seekor naga maksudnya. Selain itu, aku adalah penguasa di hutan ini. Kenapa kamu terlihat sedih begitu? Rohib pun menceritakan tentang kisah hidupnya dari awal hingga bisa berada di hutan itu. Sang naga terharu dan merasa sedih mendengar kisah Rohib.
Sesungguhnya kau ini adalah anak yang baik, tapi pemalas. Aku akan membantumu, asal kamu bisa membuang kebiasaan burukmu itu. Benarkah? Bagaimana caranya? Gampang. Tapi kamu harus berjanji membuang sifat pemalasmu itu. Dan apa, Naga? Dan kamu harus berbakti kepada kedua orang tuamu, serta rajin belajar. Apa kamu sanggup? Iya, aku sanggup, Naga. Aku sanggup. Tapi aku meragukan sikap anak muda zaman now. Mereka suka memberikan janji palsu. Tapi baiklah, aku yang lebih tua wajib memberikan kesempatan kepada yang muda. Lagi pula, sebenarnya aku sudah mendengar sendiri dari beberapa hewan yang telah kamu selamatkan itu. Benda apa ini? Ini namanya mentiko betua. Setiap yang kamu inginkan pasti akan terkabul. Benarkah? Wah, dengan bantuan benda ini, aku bisa kembali ke istana. Yang terpenting, gunakan mentiko betuah ini dengan bijaksana. Karena jika salah menggunakan, bukan hanya dirimu yang susah, tetapi juga orang banyak bisa ikut susah. Baiklah, Naga. Terima kasih sudah menolongku. Rohib pun kembali ke istana dengan mentiko betuah. Rohib bisa membawa uang lebih banyak daripada yang diberikan ayahnya. Ayah dan ibunya pun menerima kembali Rohib di istana. Suatu hari, Rohib ingin membawa mentiko betuah menjadi sebuah cincin. Dia pun menemui seorang tukang emas agar mentiko betuah itu dibuat menjadi cincin. Tukang emas itu meminta Rohib agar kembali 7 hari lagi. Setelah bekerja keras selama beberapa hari, tukang emas itu berhasil membuat mentiko betuah menjadi sebuah cincin emas permata. Cincin emas permata itu terlihat sangat indah. 7 hari kemudian, Rohib datang ke rumah si tukang emas. Rumah si tukang emas itu kosong. Rohib mencari ke sana kemari dan tidak menemukan keberadaan si tukang emas. Rohib akhirnya menyadari bahwa si tukang emas telah lari membawa mentiko betuah. Anjing, kucing, dan tikus segera melacak keberadaan si tukang emas. Anjing yang memiliki keahlian mencium jejak berjalan di depan sambil mengendus-ngendus tanah. 3 hewan itu berhasil melacak keberadaan si tukang emas. Mereka mendapati tukang emas sedang tidur dan terlihat cincin emas di dalam mulutnya. Anjing, kucing, dan tikus pun membuat sebuah rencana. Kucing berjalan mengendap-endap mendekati si tukang emas yang sedang tidur. Sedangkan tikus, kucing dari belakang, mereka berjalan sangat senyap. Hei, cincinku! Kembalikan cincinku! Apakah kalian berhasil mendapatkan cincin itu? Ya, si tikus yang menyimpannya. Tapi apa? Ketika sedang lari ke sini, tidak sengaja cincin itu jatuh di sungai itu. Oh, siapa yang harus masuk ke dalam sungai? Ya jelas kamulah. Aku kan takut air. Bagaimana kalau kita berdua sama-sama masuk ke dalam sungai, supaya lebih cepat menemukan cincin itu? Baiklah. Anjing dan tikus menyelam ke dalam sungai mencari cincin tersebut. Oh, apa kamu menemukannya? Nihil. Hei, kemana si tikus? Pergi kemana hewan itu? Sebaiknya kita pulang saja dan menceritakan sejujurnya kepada Rohib. Ya, benar. Ayo kita pulang saja. Setelah sampai di istana, betapa terkejutnya anjing dan kucing. Kemarahan anjing dan kucing kepada tikus semakin menjadi-jadi. Setelah Rohib memberikan bingkisan hadiah kepada tikus, ternyata tikus telah memberikan berita bohong
bahwa hanya dirinya lah yang berjuang keras mencari cincin itu, sedangkan anjing dan kucing hanya bermalas-malasan. Itulah kenapa Rohib tidak memberikan hadiah kepada anjing dan kucing. Setelah kejadian itu, anjing dan kucing yang marah-marah pun selalu mengejar tikus. Sejak itulah anjing dan kucing menjadi benci kepada tikus. Setiap kali mereka bertemu tikus, mereka selalu mengejarnya.